Shalom. Ini saya ingin kita belajar tentang memberkati untuk memperoleh berkat. Biasanya kita kepengen memberkati kalau kita sudah diberkati. Kalau saya sudah diberkati nanti saya pengen begini, saya pengen begitu. Tetapi ternyata Alkitab mengatakan bahwa kita itu memberkati untuk kita memperoleh berkat. Kita akan baca dari 1 Petrus 3 ayat 9 bagian B. Dikatakan demikian, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi kita semua itu sudah disetting oleh Tuhan menjadi orang-orang yang akan diberkati. Tapi untuk memperoleh berkat itu ternyata kita harus memberkati dulu. Nah, kita akan bilang begini, gimana kita bisa memberkati kalau kita belum diberkati? Pasti kan kita bilang begitu. Karena banyak kita selalu bilang begini, nanti ya kalau saya sudah diberkati saya akan lakukan ini dan itu, ini dan itu gitu. Saya jadi teringat ada seorang teman saya. Teman saya ini suka bermimpi, bukan bermimpi mimpi yang beneran, tapi mengimajinasikan. Dia nulis satu kertas gitu ya. Kalau saya punya ini, saya mau melakukan ini. Kalau nanti saya gajinya sekian, saya mau bagi buat ini. Terus semua begitu. Tapi faktanya dia nggak pernah ngalami itu. Kenapa? Karena ternyata Alkitab bilang begini, kamu memberkati dulu dan untuk itu supaya apa? Supaya kita memperoleh berkat. Jadi seringkali kita punya konsep kebalikannya ya. Saya akan memberkati kalau saya sudah diberkati. Saya ingin mengambil satu contoh yaitu ketika ada 5.000 orang laki-laki bersama dengan wanita dan anak-anak. Dan satu hari murid-muridnya bilang gini, Tuhan ini mereka belum pada makan. Biarkan mereka itu pergi mencari makanan. Tapi Tuhan bilang begini, kamu harus memberi mereka makan. Artinya kamu harus jadi berkat buat mereka. Sedangkan pada waktu itu logistik dari murid-murid Tuhan itu nggak ada makanan segitu. Uangnya pun tidak ada cukup untuk makanan seperti itu. Tapi Tuhan bilang kamu harus memberi makan. Dan itu ternyata memang hukumnya Tuhan. Seperti tadi dikatakan, kamu harus memberkati supaya kamu beroleh berkat. Nah ternyata ini Tuhan nyatakan benar. Untuk pada waktu ada orang yang sedang lapar, Tuhan bilang kamu harus memberi mereka makan. Kalau kita baca di ayatnya dikatakan bahwa Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya. Jadi ketika Tuhan mengatakan kamu harus memberi mereka makan, ini ingin mengajarkan bagaimana murid-muridnya bisa menjadi berkat di saat dia sendiri belum diberkati. Murid-muridnya ini kan belum punya makanan. Bahkan untuk mereka makan juga tidak ditulis di situ mereka sudah punya persiapan untuk makan ber-13 dengan Tuhan Yesus. Gak ada. Tapi kemudian kita bisa lihat apa yang dilakukan dan ternyata murid-muridnya ini siap untuk menjadi berkat. Dengan apa? Tiba-tiba Andreas lihat ada seorang anak bawa 5 roti dan 2 ikan. Sangat minim sekali. Tapi minim-minim dia ngomong juga. Ada sih yang bawa 5 roti 2 ikan. Tapi apalah artinya. Tapi ternyata itu yang membuat Tuhan bergerak. Dan Tuhan bergerak untuk melakukan sesuatu yang akhirnya memberkati 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Dan bahkan setelah itu kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu terima 1 bakul roti. Sisanya kan 12. Jadi kalau dibagi mereka punya banyak. Dari sebuah persediaan yang kosong. Tidak punya logistik, tidak punya persediaan. Bahkan buat mereka tidak dikatakan udahlah biar mereka cari makan. Kita kan sudah punya 13 porsi. Nggak ada. Tapi kemudian mereka mendapatkan porsi yang besar.
ketika mereka berani memberkati seperti yang Tuhan katakan. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana prinsip daripada yang Tuhan inginkan adalah kamu itu memberkati dengan apa yang ada. Tuhan gak bilang kamu berkati ketika kamu sudah punya banyak. Enggak. Tapi mari kamu berkati dengan apa yang ada. Mungkin saat ini mungkin kita belum punya apa-apa dalam bentuk finansial. Tapi Tuhan mau kita memberkati dalam bentuk apa saja yang kita punya. Walaupun sedikit. Mungkin dengan sedikit itu saya percaya Tuhan akan mengerjakan. Karena Alkitab mengatakan ketika engkau memberkati, untuk itulah maka engkau akan memperoleh berkat. Karena bagi Tuhan itu bukan besar kecilnya kita memberikan berkat untuk orang lain. Tapi bagaimana kita mempercayakan satu tindakan yang Tuhan inginkan. Dan itu hukumnya. Saya belajar untuk mengalami seperti itu. Satu hari Tuhan bilang, kamu kasih, berkati sejumlah yang pada waktu itu buat saya merasa saya nggak punya uang segitu. Ya dipaksa-paksa adalah gitu. Tapi artinya buat saya itu sejumlah uang yang cukup besar. Dan saya mengatakan iya. Untuk menjadi sebuah tindakan iman, saya ngomong sama satu orang. Tapi entah kenapa saya ngomongnya itu mulutnya kebanyakan ngomong kali ya. Jadi saya sebutin tanggalnya. Tanggal itu saya mau lakukan. Sudah begitu, lalah bener gak ya tanggal itu saya punya segitu. Tapi saya percaya ketika itu yang Tuhan mau kerjakan. Dan saya belajar bukan dari kelebihan saya pada waktu itu. Sebenarnya dalam keadaan keterbatasan saya untuk lakukan itu. Tapi saya berdoa, Tuhan bagimu saya hanya melakukan sebuah hukum yang Tuhan mau. Bahwa ketika saya memberkati, maka itu urusan Tuhan selanjutnya atas hidup saya. Di tanggal yang saya sebutkan, sebenarnya saya agak lupa dengan tanggal itu. Tapi pagi-pagi ada orang kirim uang saya sejumlah yang saya tidak sangka. Tapi saya merasakan jumlah itu cukup besar yang saya tidak sangka masuk ke rekening saya dan kemudian dia kirim bukti transfernya. Saya ketika terima kan di situ waktu bukti transfer kan ada tanggalnya. Ini tanggalnya saya sebut ya. Saya cepet-cepet tak transfer langsung ke orang yang saya janjikan sebab kalau enggak mikir-mikir nanti eman-eman. Waduh, banyak ya gitu. Tapi saya kaget. Saya bilang ternyata ketika kita mau menindak untuk menjadi berkat, itu urusan Tuhan untuk memampukan kita menjadi berkat. Dan saya percaya sejak hari itu saya mengalami sebuah berkat-berkat berikutnya. Walaupun saya sangat tahu bahwa itu cukup besar. Tapi ya itu manusia, saya juga masih daging ya, masih butuh duit. Jadi saya bilang, oh ini tanggal ini ya yang saya pernah ngomong. Jadi cepat-cepat saya transfer supaya tidak tergoda. Nah tapi saya merasakan itulah hukum dari apa yang Tuhan inginkan. Saya percaya setiap kita itu butuh berkat. Beberapa hari yang lalu saya mendapat video tentang krisis global. Krisis dunia ini bukan cuma krisis di negara kita, tidak, tapi krisis global. Dan seorang hamba Tuhan menjelaskan tentang apa yang akan terjadi di dunia ini. Semua krisis-krisis itu. Nah ketika saya mendengar itu, memang ini hamba Tuhan juga bagaimana menyikapi kita sebagai anak Tuhan. Nah waktu saya mendengar itu, saya merasakan bahwa Tuhan itu akan membuat sebuah perbedaan antara kita dengan dunia. Dunia itu memang tidak akan pernah menjanjikan hal-hal yang baik untuk di akhir zaman ini. Tetapi kita punya janji-janji yang harusnya itu menjadi sebuah aset untuk kita mengalami sebuah perbedaan. Di mana Alkitab mengatakan bahwa Tuhan ingin memanggil kita untuk kita memperoleh berkat.
Karena itu saya ingin mengajak bagaimana kita membangun hidup kita supaya kita itu menjadi orang yang pas dengan apa yang Tuhan inginkan supaya kita bisa memperoleh berkat. Hukumnya kamu memberkati, untuk itulah Tuhan memanggil kamu supaya kamu memperoleh berkat. Yang pertama saya ingin kita akan baca dari Hagai 1 ayat 5 sampai 8. Hagai 1 ayat 5 sampai 8 mengatakan demikian. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kita semua suruh memperhatikan keadaan kita. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Pada waktu itu keadaan bangsa ini adalah menabur banyak nuainya dikit. Kerja keras tapi gak ada hasilnya. Kalau ada hasilnya seperti berlubang, itu lari aja berkatnya. Jadi seolah-olah gak bisa jadi untuk bisa dinikmati. Dan Alkitab mengatakan di sini, kemudian mengatakan begini. Kamu perhatiin keadaanmu seperti itu. Jadi kamu harus naik ke gunung katanya. Bawa kayu dan bangunlah rumah itu. Rumahnya huruf besar. Kalau di dalam bahasa Inggris katanya bangunlah bait itu. Nah, di manakah bait Tuhan itu? Bait Tuhan itu adalah hidup kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa mengalami untuk memperoleh apa yang sudah jatah kita. Jatah kita adalah kita menjadi orang yang diberkati. Nah, jatah kita itu adalah ketika kita ini membangun kehidupan kita dengan Tuhan. Artinya apa? Sebuah keintiman. Bangun kehidupan rohani kita, bangun keintiman dengan Tuhan. Seorang ibu datang kepada saya, dia dalam keadaan yang sangat terpuruk. Dia datang kepada saya, terus dia bilang begini, saya itu sudah selalu ke taman Tuhan. Nah, di Cirebon kan ada taman Tuhan. Saya itu sudah berdoa. Saya sudah baca firman. Saya tidak pernah absen ke gereja. Tapi Tuhan itu mana? Kok enggak jawab doa saya? Hari demi hari hidup saya bukan semakin baik. Tapi hidup saya semakin minus, semakin minus, semakin minus. Bahkan sekarang ini saya sudah rasanya sudah, aduh Tuhan, saya harus jadi apa lagi sih? Sepertinya nih ya, dia udah segala-galanya yang lakukan sama Tuhan. Baca Alkitab, baca. Ke taman Tuhan, ke taman Tuhan. Semua dia lakukan, sepertinya sudah habis-habisan. Kemudian saya tanya, memang pekerjaanmu apa? Kok hidupnya sekarang terpuruk? Dia bilang begini, saya itu kerja dipercaya sama seseorang yang punya warung. Jadi orang punya warung, saya dipercaya untuk mengelola warung itu. Dari keuntungan warung itu akan dibagi 3 untungnya. Ya cerita gitu. Saya belum tanya nih warung apa. Terus dia bilang dibagi 3. Nah dia sebutin 1/3 untuk yang punya warung. 1/3 untuk saya. Yang 1/3 lagi untuk polisi. Nah, saya langsung kerja apa? Kok kamu kudu bayar polisi? Lah kamu ngapa mesti kerja mesti bayar polisi? Langsung saya tahu. Belajar cerdas juga. Jual tuak ya? Jual minuman keras ya kamu? Iya Miss. Saya bilang mau kamu sampai guling-guling di depan Tuhan. Tuhan gak akan berkati kamu. Kamu tahu kan itu minuman terlarang.
Kamu tahu kan itu terlarang. Kalau kamu tidak tahu terlarang ya kamu kurang pinter. Pakai polisi itu berarti kan ilegal. Kamu mau bayar polisi karena itu pekerjaan ilegal. Terus kamu minta diberkati sama Tuhan. Sudah ke taman Tuhan, sudah baca Alkitab, tapi kamu tidak pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena seorang yang punya hubungan pribadi keintiman dengan Tuhan, tahu yang Tuhan suka, tahu yang Tuhan tidak suka. Dan tidak akan pernah kamu diberkati dengan pekerjaan itu. Harusnya kamu bersyukur ketika sekarang tambah lama tambah habis. Karena kamu akan terlepas dari pekerjaan itu. Ya kalau begitu saya mau ngerjain apa? Saya juga tidak tahu. Tetapi yang pasti engkau tidak akan pernah diberkati dengan pekerjaan itu. Kenapa? Kalau engkau kenal Tuhan, engkau tahu mana yang Tuhan mau dan Tuhan suka. Jadi jangan salahin Tuhan. Banyak kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak membangun kehidupan rohani dengan Tuhan. Caranya apa? Kita tidak ngerti Tuhan maunya apa. Kita pikir doa cukup, pergi taman Tuhan cukup, puasa cukup, baca Alkitab cukup. Terus selebihnya terserah kita mau lakukan apa. Jadi kita harus tahu. Yang pertama Tuhan bilang apa? Kamu itu harus naik ke gunung, artinya masuk di hadirat Tuhan. Kalau naik ke gunungnya Tuhan, nanti kamu membangun baitmu dengan Tuhan. Satu hari Daud di dalam Mazmurnya mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Untuk apa? Tinggal di rumah Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat 4. Bahasa Indonesia masa kini katakan, hanya satu yang kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, untuk merasakan kebaikan Tuhan dan mohon bimbingannya. Hanya di bait Tuhan kita akan mendengar Tuhan akan menuntun kita. Hanya di bait Tuhan kita akan menangkap apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Banyak orang Kristen membaca firman, mencari apa yang paling enak. Walau kalau ini janji-janji langsung dikasih stabilo. Oh ini janji Tuhan. Tapi kalau perintah atau hukum Tuhan kita lewati. Tapi membangun yang Tuhan katakan membangun bait kudus, membangun tempel, membangun hubungan dengan Tuhan itu kita naik ke hadirat Tuhan. Dan di situ kata pemazmur, aku akan merasakan kebaikan Tuhan dan menerima bimbingannya. Jadi Tuhan bisa ngomong jalan ke sini, jangan itu, jangan lakukan ini, lakukan yang itu. Itu karena kita membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Tuhan mengatakan begini, kamu itu sekarang perhatikan keadaanmu. Kita semua harus memperhatikan keadaan kita. Apakah kita ini sekarang on position di depan Tuhan? Apakah kita ini sekarang pas dengan hatinya Tuhan? Kalau tidak pas, mari kita mundur selangkah. Kita mulai ke atas, kita naik ke gunung Tuhan. Kita tanya Tuhan, apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Kalau sekarang ini kita sedang mentok, kerja ini mentok, kita lakukan ini mentok, mari datang kepada Tuhan. Kenapa mentok? Tuhan itu tidak pernah salah. Yang sering salah dan gak dengar itu kita. Jadi mari kita bertanya sama Tuhan. Bangun sebuah hubungan relasi dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan seseorang, pasti kita itu akan makin hari makin kenal. Mungkin dia lagi gitu aja kita udah tahu, oh ini suaranya siapa. Tuh, kalau mukanya lagi cembetut, wah kita tahu hatinya lagi nggak enak. Saya itu kenal baik sama Ibu Nani udah puluhan tahun, dan kami ini dalam pelayanan sekolah. Kalau pelayanan sekolah tuh kalau dari ujung bendahara saya bilang begini, Miss kurang segini, sudah mau dimasukin ke grup, tunggu dulu. Nah, saya akan ketemu dengan Ibu Nani, lihat wajahnya Ibu Nani dulu. Kalau wajahnya Ibu Nani lagi gak banyak beban, masukin grup, kita kurang berapa. Tapi kalau Ibu Nani kayaknya lagi banyak ini, yang dipikirin, yang diapain, stop dulu, jangan. Ya. Nanti saya yang ngomong. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena sudah bergaul berpuluh tahun dengan Ibu Nani.
Saya bergaul dengan Ibu Yunita, bergaul dengan Yinin, semua saya tahu. Wajah-wajah lagi murem, wajah-wajah lagi susah, atau wajah lagi sukacita. Nah, jadi kalau kita itu kalau bergaul erat, kita akan tahu. Ketika kita tahu, kita akan bertindak itu tahu timingnya. Jadi kapan kita ngomong, kapan kita tidak perlu ngomong gitu. Tapi kalau kita nggak tahu, wah kita ngomong terserah kita. Nah, mari kita belajar membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan akan menyatakan segala kebaikannya. Karena itu kita lihat bagaimana Daud mengatakan begini. Cuma satu yang ku minta, tinggal di hadirat Tuhan. Kenapa? Karena aku akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Aku akan mengalami kebaikan Tuhan. Dan aku akan dengar pimpinannya. Sehingga kita tidak akan mengatakan, loh kenapa sih Tuhan? Aku udah begini begitu. Kok tidak diterima segala sesuatu yang kita harapkan. Yang pertama kita belajar untuk membangun kehidupan rohani kita. Harus. Oh, saya selalu dengar kok. Kalau di Cirebon ada radio suara Gracia 24 jam. Saya nggak pernah matiin kok radio suara Gracia. Bagus. Di situ ada khotbah-khotbah bagus. Tetapi hubungan pribadi harus tetap ada. Di mana kita berdiam diri di depan Tuhan, memuji Tuhan. Nggak bisa nyanyi, nggak apa-apa, fales-fales Tuhan nggak akan koreksi. Kita bisa memuji menyembah Tuhan. Kalau nggak bisa nyanyi, baca Mazmur aja itu, dinyanyikan karep dewek aja nggak apa-apa. Tuhan suka dengan apa yang kita kerjakan. Tapi harus ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, kita akan lihat yang kedua tentang tidak menyimpan kepahitan. Saudara, kita akan lihat dari seorang Yusuf. Di dalam Kejadian 41 ayat 51 dikatakan di situ, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Menurut saya Yusuf ini sangat punya alasan untuk jengkel, untuk marah sama saudara-saudaranya, untuk jengkel sama istri Potifar, untuk punya kepahitan dengan semua yang sudah dia alami. Menurut saya itu alasannya kuat sekali. Tetapi ternyata Yusuf punya anak aja bilang gini, aku bersyukur sama Tuhan yang membuat aku lupa sama hal-hal yang pahit itu. Nah, kita sering kali sebagai orang Kristen senang sekali inget-inget kesalahannya orang yang menjengkelkan, merugikan kita, menyakiti kita. Diinget-inget aja. Nanti bilang sampai 7 turunan saya nggak lupa. Nah, kok seneng sekali nyimpen seperti itu. Padahal kita lihat apa yang terjadi dengan Yusuf. Yusuf tidak pernah sakit hati dengan siapapun yang membuat seolah-olah hidupnya itu menjadi menderita. Dan memang menderita ya. Tapi ketika dia kemudian dibawa jadi budaknya Potifar, dia ternyata di situ kita lihat di dalam Kejadian 39 ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, ini Potifar, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Jadi si Potifar itu dapat berkatnya karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala milik Potifar, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Luar biasa saudara-saudara. Kehidupan orang yang sebenarnya punya kepahitan itu menutup jatah berkat. Banyak orang yang sering kali itu nyimpennya pahit-pahit, jengkel-jengkel. Apalagi kalau sama suami sama istri ya. Wah, dicatat itu jeleknya. Kalau bagusnya lupa. Tapi kalau jeleknya inget. Nah, saya jadi ingat satu peristiwa. Gak tahu saya pernah cerita gak di sini. Satu hari di dalam doa kami, doa di persekutuan, kami selalu ada doa persiapan sebelum besoknya kebaktian. Terus ada firman bilang begini, semua suami istri, pas waktu itu suami istri termasuk saya, masih ada suami saya. Gitu, semua harus berdoa untuk kelemahan pasangannya.
Jadi saya harus merenungkan kelemahan suami saya, kemudian dibawa ke Tuhan supaya Tuhan itu ya ngerubahlah jamah. Kemudian kertas itu yang ditulis itu nanti dibakar, katanya gitu. Nah, kami berdoa. Saya tuh memang agak nakal lagi mudanya ya. Maksudnya nakal jahil gitu ya. Saya itu nulis kelemahan suami saya. Suami saya itu baik, tapi nggak tahu di mata saya tuh ada aja kelemahannya ya. Ya terlalu diem, diajak ngomong suka responnya telat, kayak gitulah. Pokoknya bagi saya tulis banyak gitu. Terus saya penasaran, saya pengen tahu suami saya nulis apa. Padahal nggak boleh tahu harusnya. Dibilang Tuhan pokoknya serahkan itu. Apa yang kamu rindu suami kamu tidak begitu, serahkan. Nah, dia kan juga nulis apa yang dirindukan untuk tidak ada dalam diri saya. Nah karena sebelahan, saya tuh ngintip. Dia nulis apa ya? Dia jujur banget, dia nggak tahu kalau bakal dicuri-curi sama saya. Kalau saya tutup-tutupin gitu. Saya kaget. Dari kertas selembar cuma ada satu kalimat. Widih, di mata dia saya malaikat rupanya ya. Cuma ada satu kelemahannya. Saya penasaran. Jadi karena cuma satu, saya tambah penasaran. Kalau banyak ya sudahlah, saya juga ngaku. Cerewet, galak, gak sabar. Sudah pokoknya saya banyak. Tapi karena satu, saya jadi penasaran. Saya ini tulisan dia tuh kecil banget. Kalau tulisannya tuh saya gede-gede. Kalau tulisan dia kecil. Jadi susah banget gitu. Akhirnya dengan usaha mencuri-curi. Nah, sambil ngeliatin. Jangan Ibu Nani ngeliat kalau saya lagi ngintip gitu ya. Akhirnya saya lihat dia bilang begini. Suka menuduh. Waduh, nuduh apa ya? Saya gitu. Penasaran saya ya. Udah. Ya itu kan itu lagi suasana doa. Udah doa, setelah itu kertas itu dibakar. Habis sudah. Pulang rumah. Nah saya nanya. Tadi saya baca. Kok kamu nulis saya suka menuduh. Menuduh apa? Ya paling dia ngintip ya. Kayak gitu kan. Gitu. Iya tadi habis cuma satu jadi penasaran. Dia bilang begini. Nanti ya. Kalau lagi terjadi saya ngomong. Kalau sekarang bisa bela diri katanya gitu. Jadi akhirnya saya ya udah. Lewat satu peristiwa beberapa hari kemudian, satu hari saya itu di rumah selalu menaruh barang itu di tempatnya. Jadi kalau cari kunci mobil harus ada di sini. Ini ada di sini. Cukup teratur lah saya gitu. Satu hari saya mau ambil kunci mobil. Di tempatnya tidak ada. Saya langsung gini, ini si Mbak mindahin kemana ya ini kunci mobil. Langsung suami saya bilang, itu loh menuduh. Kan belum tentu Mbak. Bisa jadi Ina sendiri lupa naruhnya. Bisa ada di tas. Menuduh. Ya itu loh suka menuduh. Nah saudara saya yang mau katakan begini. Seringkali kita yang inget-inget tuh yang jelek-jelek begitu. Nah, pada waktu itu Tuhan bilang bakar itu. Jangan diingat lagi. Itu seperti itu. Saya diberkati oleh seorang ibu. Seorang ibu ini dari muda suaminya ini egois, males, pokoknya jelek deh. Suaminya ini jelek banget. Ibu ini selalu berdoa. Dia punya beberapa anak dan dia selalu berdoa, Tuhan jangan anakku kayak suamiku, kayak gitu ya. Tuhan ini keluarga anak Tuhan ini. Terus dia berdoa, minta anaknya diberkati, minta anaknya, wah macam-macam lah dia doanya gitu. Dan kemudian anak-anaknya menjadi orang-orang yang diberkati. Satu hari dia ditanya, kalau kamu suruh ngulang hidup kamu lagi, mau gak kamu menikah sama suami kamu itu? Suaminya bikin susah loh. Dia bilang begini, mau. Kenapa? Kan kamu susah bertahun-tahun kamu kerja keras untuk anak-anak. Kamu tidak mendapat suami yang bisa mencukupi dengan baik. Dia bilang, kalau aku menikah sama orang lain belum tentu anak-anakku sebaik sekarang. Jadi aku mending tetap sama suamiku itu. Karena ternyata sejelek-jeleknya suamiku melahirkan anak-anak yang diberkati. Saya dengar tuh kaget.
sakit. Dia tidak menyimpan kepahitan selama puluhan tahun hidup dengan suaminya. Dan sekarang di tuanya dia orang yang diberkati. Kenapa? Karena kepahitannya itu tidak ada. Menikmati, bersyukur, anakku memberkati, semua anakku sayang, semua anakku orang-orang percaya, anak-anakku diberkati. Tidak pernah ingat suaminya dulu egois sekali. Semua kasih tahu, berkat itu akan turun ke tempat orang-orang yang tidak pernah punya kepahitan. Lepaskan kepahitan. Jangan pernah kita menyimpan kepahitan. Kenapa? Kita ambil contoh Musa. Mazmur 106 ayat 32 dan 33. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba. Sehingga Musa kena celaka karena mereka. Karena orang Israel. Sebab mereka memaitkan hati Musa. Sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Satu hari bangsa Israel itu memang gemesin sekali ya. Tapi mungkin kalau kita jadi bangsa Israel saat itu sama-sama gemesinnya. Tapi dia sampai membuat satu ketika butuh air, marah-marah sama Musa. Lebih baik aku balik lagi, gak ada makanan. Pokoknya kerjanya marah melulu. Sehingga satu hari Musa itu pahit. Dia jengkel sekali. Dan dikatakan orang yang pahit hatinya bisa teledor dengan kata-katanya. Sehingga Musa tidak melakukan dengan tepat. Memangnya aku yang harus ngasih air. Dan disuruh ngomong sama gunung batu, dia pukul gunung batu. Orang kalau punya kepahitan gak bisa lakukan kehendak Tuhan dengan tepat. Dan karena itu lepaskan kepahitan. Ketika kita tidak punya kepahitan, maka kita bisa berpikir dengan jernih. Kita bisa melihat bagaimana hadirat Tuhan turun dan menuntun kita. Kita tidak akan teledor dengan kata-kata kita. Tadi saya bertemu dengan seorang ibu. Beberapa waktu yang lalu ibu ini tidak tinggal di Cirebon. Satu hari dia WA sama saya dan bilang, "Ibu tahu nggak, saya ini sekarang lagi dalam keadaan yang sangat sulit. Keadaan keuangan saya. Saya terus mendengarkan praise and worship setiap pagi. Saya mengikuti setiap ibadah di hari Selasa di Gracia. Dia orang luar kota. Tapi hidup saya benar-benar lagi di bawah. Kemudian dia tadi pas kebetulan nggak sengaja saya mau pulang dari Gracia, dia datang bersama suaminya. Terus ketemu, dia mulai cerita lagi tentang hidupnya. Terus dia bilang, saya tidak tahu, tapi saya tahu pasti dia ada pahit. Entah pahit sama Tuhan atau pahit dengan hidup, saya nggak tahu. Tapi kemudian dia bilang begini, udahlah Ci, dia panggil saya Ci. Udahlah Ci, udahlah, Tuhan mau bikin aku nol ya nol. Orang kalau pahit bilang begitu. Saya pegang tangannya. Sekarang kamu kan masih bisa ke Cirebon. Punya duit dong kamu ke Cirebon. Iya. Berarti belum nol dong. Kalau nol gak bisa keluar rumah. Kamu minta dibikin nol. Sekarang aja. Kamu ini sudah ngerasa sekali pusing 7 keliling. Sekarang kamu bikin nol lagi. Bener itu. Ngomong begitu. Cabut coba omongan itu. Kenapa? Kadang-kadang kepahitan itu membuat kita itu tidak sadar. Kita melakukan hal-hal, maaf ya, sedikit nantang Tuhan. Ayo Tuhan, mau bikin nol? Aduh, kalau bikin nol juga mungkin kita jadi gepeng ya. Tapi saya mau katakan di sini, mari kita belajar, lepaskan kepahitan. Kalau orang yang menyakiti kita, kita belajar untuk mengampuni, lepaskan pengampunan, Kita saya sudah mengampuni kok. Saya sudah mengampuni. Cuma saya gak mau deket-deket aja sama dia. Belum ngampuni itu. Kalau mau tahu sudah ngampuni, deketin dia terus. Sayangnya ini masih sakit hati gak dia ngomong. Deketin, jadi itu ngetes kita. Kita ini sebenarnya gemes gak sama dia. Saya belajar begitu untuk ngetes. Karena kita sering kali bilang, udahlah saya udah ngampuni dia. Tapi saya gak mau deket sama dia.
artinya kita belum mengampuni. Saya nggak mau lagi bergaul sama dia. Saya sudah memaafkan dia kok. Saya maafkan dia. Udahlah, nggak, lebih baik tidak ketemu. Wah, justru tesnya kita kalau kita benar memaafkan dia harus ketemu. Untuk kalau bisa jadikan sahabat. Benar nggak kita memaafkan? Saya belajar untuk begitu. Walaupun kadang-kadang nggak inget lah dia pernah nyakiti. Ya inget lah, masa nggak inget. Tapi bagaimana kita menghadapi ketika dia menyakiti kita awal sampai sekarang dengan versi yang berbeda. Dengan hati yang sudah berbeda. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga, selain kita membangun sebuah kehidupan rohani dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, kemudian kita juga harus melepaskan semua kepahitan, membersihkan diri dari semua kepahitan, masa lalu, masa anak-anak dan sebagainya. Kita harus berani berkomitmen untuk ikut Tuhan. Kita lihat Rut ya. Kita lihat Rut. Di Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Komitmen Rut untuk ikut Naomi. Naomi itu siapa? Mertua yang sudah gak punya apa-apa. Tapi ketika dia berkomitmen untuk ikut Tuhannya Naomi dan menjadi pendampingnya si mertua yang sudah tidak punya apa-apa itu. Dan menjadikan, kemudian kita lihat apa yang diterima Rut. Akhirnya Rut itu mendapat berkat yang besar. Kenapa? Karena dia lakukan komitmen. Ketika dia ikut Naomi dengan segala resikonya, dia tanggung. Karena komitmennya. Dia ikut Naomi, kemudian dia tinggal di tempatnya Naomi yang sudah tidak punya apa-apa. Karena dia komitmen, makanya dia tahu bagaimana dia harus mendampingi. Ini orang tua, saya menantunya yang lebih muda. Harus saya yang bertanggung jawab atas kehidupan mertua saya. Kemudian dia pamit untuk dia pergi ke ladang saat penuaian jelai. Aku mau ke sana ya, cari rontokan-rontokan. Kenapa? Karena dia mau menepati komitmennya. Dia gak bilang gini, ternyata ikut sama Naomi itu aku jadi susah. Ternyata Naomi yang dulu di Bethlehem itu orang terpandang dan orang kaya, sekarang udah gak punya apa-apa. Tapi Rut konsekuen dengan apa yang dia katakan. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Dan apa yang kita lihat kemudian, ternyata akhirnya Naomi ketemu dengan Boaz. Dan apa yang terjadi, dia menjadi orang yang sangat diberkati. Bahkan kalau kita tahu Yesus pun keturunan dari Rut. Dan dikatakan di dalam Rut 4 ayat 15 sih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Semua mengakui Rut itu adalah orang yang luar biasa. Sehingga Rut diberkati dengan luar biasa. Karena dia punya komitmen. Banyak orang gak berani komitmen sama Tuhan. Komitmen bangun pagi. Komitmen melayani. Komitmen. Aduh, tadi kami di perjalanan ini lagi banyak ngobrol. Ada orang, ya saya mau jadi asyir. Terus Ibu Nani bilang, ya kalau jadi asyir kamu nanti jadi yang parkir ya. Terus dia bilang begini, kebenaran ada ketua asyirnya di sini, ketua kelompok itu. Aduh, kalau jadi parkir aku nanti masuk angin. Kena angin katanya. Ya sudah, kalau nggak mau diparkir, ya kamunya di dalam kasih salam yang datang. Aku tuh pusing kalau ngeliat orang seliwar-seliwar masuk keluar masuk. Lah, jadi mau jadi asyir di mana tempatnya? Namanya asyir itu ada di depan pintu, ngeliatin orang masuk, seliwar-seliwar. Pusing katanya. Dia sudah diparkir tak kena angin, takut masuk angin. Jadi mau di mana?
Mau jadi asyir tapi tidak komitmen dengan semua tugas-tugasnya. Kita seringkali orang Kristen susah untuk komitmen. Enaknya gini deh, aku di belakang layar aja. Aku pokoknya dukung kamu, tapi jangan ditulis ya namaku. Kenapa? Karena tidak berani komitmen. Tidak berani konsekuen dengan apa yang harus dilakukan. Tapi nanti kalau giliran ada sesuatu yang menyenangkan, nomor 1 ikutnya. Tuhan bilang, kamu itu memberkati sebab dipanggil untuk memperoleh berkat. Tapi untuk memberkati tenaga aja takut masuk angin. Masuk angin gak apa-apa, masih ada tolak angin. Iya kan? Iya masih ada. Saya seringkali bilang begini, secapek-capeknya saya jauh lebih capek melayani Tuhan. Karena saya tahu tidak sampai mati kalau melayani Tuhan itu. Malah diberi kekuatan, kesehatan. Dan ingat ya, hari-hari ini saya sedang merasakan, Tuhan kan bilang supaya kamu memperoleh berkat. Ternyata berkat Tuhan itu punya alamat. Tidak pernah salah berkat Tuhan itu. Ketika dikatakan di sini, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dan ternyata kalau kamu tidak step pertama memberkati, itu cerita memperoleh berkat itu nggak nyampe. Walaupun seperti berkat itu sudah di depan, cerek ke tetangga ternyata. Saya tuliskan di situ, berkat itu punya alamat. Di terakhir dari PPT ini, saya sedang mengalami begitu banyak hal. Nah, saya mau ceritakan 2. Yang satu saya sendiri ngalami, yang satu orang lain ngalami. Satu hari kepala sekolah SMA datang kepada saya dan bilang begini, Miss, ini di luar ada orang tua yang nunggak 20 juta lebih sedikit. Tapi hari ini anaknya harus tes, dia tidak bawa uang sepeser pun. Saya sudah pusing karena tiap kali bikin janji, tapi dia tidak memenuhi janji. Jadi utangnya numpuk terus sampai 20 juta. Saya sudah gak mau ngadepin, gimana sudah pusing. Saya bilang oke, suruh ketemu saya aja, saya mau tahu kenapa sampai utang begitu banyak. Nah, sementara saya ngomong begitu, orang tuanya masih di luar. Masuklah salah satu pengurus Gracia. Dia suka masuk ke ruangan yayasan sambil ngorek-ngorek. Ada makanan? Ada makanan gitu. Saya stop. Dengerin. Heri itu, semua tahu Caleb Heri. Carikan donatur. Bayarin itu orang tua 20 juta. Aduh, ketemu Cici tuh suruh nyari duit katanya. Dia pegang-pegang jidat dia keluar. Saya ketawa aja. Saya maksudnya suruh nyariin donatur. Saya serius, cari donatur di luar ada 20 juta. Saya juga gak ngerti harus ngomong apa. Kemudian masuklah orang tua yang utang 20 juta. Singkat cerita saya ngobrol sama dia. Saya ngobrol kenapa kamu sampai kesulitan. Apa yang kamu kerjakan. Ngobrol nih. Dia ceritain. Ya memang saya melihat ada hal-hal yang dia gak benar lakukan juga. Tapi saya ngobrol-ngobrol gitu. Masuklah Heri. Dia masuk. Tahu semua kan gayanya Heri kan. Dia sambil ngomong gini. Cik, sudah ada Cik yang nyumbang Cik. Tapi gak mau bayarin yang 20 juta. Dia ngasih 30 juta 800 untuk 2 anak yang akan masuk SMA. Loh, kamu tuh tak suruh nyariin nolongi ini loh. Ya orang yang gak mau sudah ditransfer 30 juta 800. Saya bilang sama ibunya. Ibu tahu, saya nyarikan donatur buat ibu loh. Tapi yang bakal dapat 2 anak yang saya juga tidak tahu siapa itu anaknya. Karena saya tidak minta. Dan orang yang mau nyumbang itu gak bilang 20 juta kok banyak sekali. Dia kasih lebih loh. Saya kaget. Sejak itu saya tahu. Berkat itu gak pernah salah alamat. Kalau kita tidak pas
pas untuk diberkati, meleset. Lah saya kan mintakan dia. Tapi ya Heri kan tidak tahu kalau ibunya yang di depan itu. Gak mau Ci, yang 20 juta gak mau. Saya bilang, ibu dengar kan? Saya bilang, tahu gak? Karena tadi saya sempat menasehati tentang pekerjaan dia. Yang sebenarnya menurut saya gak tepat lah dia lakukan. Saya mencarikan buat Anda. Dari situ saya belajar. Saya belajar. Berkat Tuhan tidak pernah salah alamat. Jangan pernah takut ketika kita sudah memberkati orang. Terus Tuhan lupa tidak memberkati kita. Di bawah jembatan pun, di kolong manapun, dia bisa kirim berkatnya. Dan dia tidak pernah salah alamat. Di situ saya belajar. Satu lagi, ini kesaksian tentang saya. Beberapa waktu yang lalu, di kota kami itu ada festival makanan Thai. Ramai sekali kan. Ya. Tiba-tiba ada yang datang kepada kami. Saya kan punya bakery ya. Terus bilang begini. Kami mau pesen roti John yang panjang. Dia bawa cetakannya. Dia minta pesen. Bakery saya itu bukan bakery yang terkenal gede di pinggir jalan bagus. Kami banyak kan masukin ke rumah sakit. Jadi secara retail itu enggak terlalu jalan lah. Kami tuh masukin aja. Dia datang ke saya dan pesenannya ribuan. Saya itu enggak ngerti. Memang murah, tapi saya itu tidak ngerti bagaimana cara membikin sampai bisa masuk harga segitu. Cuma saya berdoa. Saya minta Tuhan bikinin resep yang bisa bikin enak roti John. Saya nggak ngerti roti John itu apa. Cuma lihat di YouTube, oh roti John begini. Tuhan ajarin semua resep. Dengan harga yang sangat murah. Saya punya keuntungan yang besar sekali. Nah, tapi yang aneh. Saya bilang sama karyawan saya. Coba ditanya, kenapa bisa pesennya ke saya? Sedangkan toko roti saya itu di Cirebon banyak toko roti. Yang deket-deket dari festival itu juga banyak. Kenapa ke saya? Dia bilang, enggak tahu. Saya cuma tanya Google. Saya mau pesen roti di mana ya? Keluarnya roti Mawar Sharon. Ya saya telepon aja. Orangnya datang pesen nama saya. Ribuan. Dalam waktu 10 hari saya diberkati luar biasa. Termasuk karyawan saya. Walaupun karyawan saya bisa 24 jam gak tidur. Tapi saya bilang, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Wah, dia semangat sekali. Sampai saya kasih vitamin. Saya gak berani dekat, saya lagi batuk. Nanti dia ketularan, waduh dia kalau gak masuk saya yang payah. Gitu ya. Tapi saya mau katakan, berkat gak pernah salah alamat. Dia bilang, saya cari di Google. Saya cari di map. Yang keluarnya roti Mawar Sharon. Saya bilang, itulah kalau Tuhan mau kasih kita. Simple sekali. Hanya letakkan hidup kita untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita bangun terus keintiman dengan Tuhan. Ngerti gak ngerti baca firman. Biar kita nyembah Tuhan. Kita berdoa. Kita menantikan Tuhan ngomong. Karena Alkitab mengatakan tadi Daud. Aku akan menikmati kebaikan Tuhan dan mendengar bimbingannya. Jadi dia akan kasih tahu bagaimana. Saya tidak bisa. Ini roti John panjang segini. Kasih cetakan cuma 30 cetakan. Dia bawa cetakan sendiri. Tapi pesennya setiap hari ratusan. Lah kalau cetakannya cuma 30. Lah masa saya ngulai ini terbolak balik. Jadi pakai akal-akal. Akal begini. Saya doain karyawan saya cari resep yang bisa. Dan yang dia katakan, dia sudah ada di Palembang, di Bandung, di mana-mana. Sekarang lagi ke Semarang. Dia bilang begini, sepanjang festival kami, jalan kemana-mana, roti terbaik di Cirebon. Saya pikir, saya itu coba tanya, bisa masak, bisa bikin roti? Enggak. Tapi saya bisa bikin resep coba. Coba kamu resepnya ini dibikin. Ya bisa bagus gitu. Ya tapi doa, bukan enggak doa. Waduh, cari Google, cari apa, dikombinasi dia Pak. Rodo ngawur sebenarnya. Tapi jadi, dan saya tahu itu hikmat Tuhan. Loh, chef saya kan jauh lebih pinter.
Dia bikin gak bisa-bisa, saya bilang jangan bikin begitu. Bikinnya pakai ini begini, begini. Dia tuh bilang gini, masa jadi sih? Katanya kayak gitu. Saya bilang, nggak jadi juga kan saya yang rugi. Bikin aja. Bikin. Ternyata jadi bagus. Terus dia pulang-pulang begini. Dari semua festival jalan, katanya roti yang paling enak dan terbagus dari kita. Tuh, Tuhan saya ajaib. Jadi kenapa? Saya doa terus, Tuhan tolongi. Tuhan tolong, saya dikasih resep yang bagus. Yang bisa jadinya bagus. Karyawan saya jadi pinter, karyawan saya kuat, sehat. Doain terus. Dan Tuhan tuntun semua itu. Saya mau kasih tahu. Kita itu didesain, disetting sama Tuhan untuk menerima, memperoleh berkat. Jadi kita itu memang spesial orang yang akan memperoleh berkat. Tetapi berkat itu akan turun ketika tempatnya pas untuk jadi berkat. Sebab apa? Ketika kita terima berkat, Tuhan gak bilang diem. Kita akan terus melakukan apa yang Tuhan mau untuk lebih dan lebih lagi menjadi berkat. Saya bersyukur kita semua adalah orang-orang percaya yang sudah disetting sama Tuhan untuk memperoleh berkat. Mari kita nikmati di hari-hari kita ini bahwa hari-hari yang penuh dengan berkat. Dunia boleh mengatakan krisis global. Justru di waktu itulah kita harus ada di tengah-tengahnya supaya dunia boleh mengalami berkat. Mari kita berdoa.